dan juga KBI. Yang kali Baik, untuk market review atau market news saya akan tambahkan ya. Baik dari sisi teknikal, dari sisi fundamental maupun peluang yang bisa kalian informasikan ke nasabah kalian atau ke calon nasabah kalian ya. Oke. Yang pertama, selalu saya soroti mengenai kondisi dari dolar Amerika atau greenback ya. Kenapa selalu saya soroti yang pertama seperti itu? Karena kita tahu kondisi dolar Amerika akan mempengaruhi semua pergerakan market seperti itu ya. Oke. Yang pertama, dolar Amerika ini melemah terbatas. Kita tahu sejak akhir pekan kemarin hingga di awal pekan itu dolar Amerika justru mengalami penguatan ya. Karena apa? Kita tahu yang pertama, adanya kenaikan dari nilai yield obligasi dengan tenor 10 tahun ini yang meningkat dari 4,5% meningkat menjadi 4,6%. Itu dorongan yang pertama. Yang kedua, kita tahu tengah malam tadi ada pernyataan dari Ketua Bank Sentral Amerika, Jerome Powell. Ya, beliau mengatakan bahwa berdasarkan beberapa rilis data ekonomi Amerika selama pekan kemarin dan awal pekan kemarin, ya, itu cukup solid atau cukup positif untuk kondisi ekonomi Amerika. Ini beliau menambahkan bahwa peluang pemangkasan tingkat suku bunga masih tetap ada, namun akan mempertahankan tingkat suku bunga lebih lama. Artinya apa? Beliau menegaskan bahwa peluang pemangkasan tingkat suku bunga sangat kecil dilakukan di bulan Juni. Ini yang menguatkan dolar Amerika. Pak, kenapa dolarnya melemah dari indeks dolar atau DXY? Ya, melemahnya terbatas seperti yang tadi di awal saya katakan. Indeks dolarnya melemah dari kemarin berada di level 105.34. Pagi ini turun dia ke level 105.30. Penurunan terbatas dolar Amerika ini karena apa? Adanya aksi profit taking. Secara teknikal, overall pergerakan dolar Amerika masih berpotensi akan melanjutkan penguatannya. Karena apa? Kita tahu dolar Amerika juga menjadi aset safe haven. Ya. Karena apa? Gejolak politik atau gejolak militer serta sentimen market yang mendukung bahwa peluang dolar Amerika masih akan melanjutkan penguatannya. Ya, seperti itu. Oke, ditambah lagi semalam meskipun ada rilis data perumahan, ya ada building permit dan new home sales Amerika yang dirilisnya negatif, tidak berpengaruh terhadap kondisi dolar Amerika. Karena apa? Yang tadi saya katakan, dua faktor, nilai yield obligasi plus sentimen dolar Amerika sebagai aset safe haven, seperti itu ya. Oke, sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market. Yang pertama terhadap gold, emas. Ya, sering kali saya informasikan ke teman-teman bahwa gold atau emas secara teknikal masih berpotensi strong bullish. Ya. Pernah juga saya informasikan ke teman-teman, kalau kalian perhatikan di time frame jauh maksudnya adalah H4, daily, weekly sampai dengan monthly, ini sangat strong bullish. Ya, sasarannya pernah juga saya informasikan ke teman-teman ke level 2.500, bahkan 2.500. Ada juga yang memprediksi akhir tahun ini akan mencapai level 3.000. Itu pergerakan gold. Untuk hari ini, kemarin kita tahu gold tertinggi berada di level 2398 ya. Terendahnya berada di level 2362. Pergerakan gold, kalau kalian perhatikan selama beberapa hari ini bahkan pekan kemarin pasti di atas normal. Karena normalnya adalah 10 sampai dengan 30 poin. Ya, kemarin pergerakan lebih dari 30 poin, tepatnya 36 poin. Dan hari ini saya prediksi pergerakan gold juga masih akan lebih di atas normal. Jadi di atas 30 poin, ya. Secara teknikal, tren bullish emas masih akan terjadi. Penurunan tetap akan ada karena ada wajar koreksi terbatas. Tapi kalau saya prediksi level 60 tidak akan disentuh. Jadi 2360 nggak akan disentuh. Ya. Jadi kalau seumpama ada nasabah kalian yang sell di level itu di bawah level 2360, antisipasi. Karena apa? Saya prediksi hari ini level 2400 masih akan ada. Tertinggi kita tahu all time high-nya adalah 2430 ya. Dia akan mencoba ke sana. Meskipun hari ini sepi akan rilis data, tapi kita tahu sentimen market gejolak militer masih memanas. Ya, di mana Iran sudah melakukan serangan terhadap Israel sebanyak 300 rudalnya melalui drone. Tapi pihak Israel sudah menangkal serangan tersebut dan kurang lebih sekitar 95% sudah berhasil ditangkis serangan dari Iran tersebut. Ya,
Potensi ini yang memicu harga emas berpotensi akan melanjutkan kenaikannya. Jadi kalau ada level low, ya buy. Karena kenapa? Trennya masih bullish, ya. Oke, itu pergerakan gold. Sekarang kita coba beralih ke minyak. Harga minyak bergerak turun terbatas. Wajar, karena apa? Yang pertama adanya aksi profit taking. Karena emas sudah menyentuh level tertinggi di level 86. Kondisi gejolak militer yang ada di timur tengah atau Middle East serta di Laut Merah ini yang memicu harga minyak masih akan berpotensi naik. Jadi penurunan saat ini karena adanya aksi profit taking. Dan nanti malam akan ada rilis data crude oil inventory, ya. Data cadangan minyak mentah Amerika diprediksi akan mengalami penurunan yang sebelumnya sebesar 3,8 juta barel diprediksi turun menjadi 1,2 juta barel. Jika sesuai dengan ekspektasi, maka harga minyak akan melanjutkan kenaikannya. Saya prediksi harga minyak di pekan ini akan menyentuh level 90. Itu harga minyak, ya. Oke. Sekarang kita coba beralih ke forex, ya, major rate, euro, pound sterling, Aussie, serta yen. Yen sudah hampir menyentuh level 155, ya. Pernah menyentuh level 154.700. Pernah saya informasikan ke teman-teman bahwa Bank Sentral Jepang akan melakukan intervensi jika yen sudah menyentuh level 155. Jadi peluang bisa kalian informasikan ke calon nasabah kalian, yen good long term. Ingat ya, long term untuk sell. Ya. Untuk satu lotnya minimum adalah 10.000 US dollar. Karena kenapa? Sudah mencapai batas ambang, Bank Sentral Jepang akan melakukan intervensi. Jika sudah melakukan intervensi, maka yen akan menguat sekitar 300 sampai dengan 500 poin. Kalau untuk satu lotnya sekitar 30 juta sampai dengan 50 juta. Itu kalian bisa informasikan ke calon nasabah kalian. Itu untuk yen. Lalu untuk euro dan pound sterling, keduanya masih bergerak melemah. Karena apa? Yang tadi saya katakan, penguatan dolar Amerika sebagai aset safe haven masih berlanjut. Yang kedua, ekspektasi bahwa Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris ini akan memangkas tingkat suku bunganya justru di bulan Juni. Berbeda dengan The Fed yang tadi saya katakan, ya. Dan berpeluang bahwa Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris akan memangkas lebih besar tingkat suku bunga dibandingkan dengan Amerika. Karena sebelumnya kita prediksi The Fed akan memangkas sebesar 75 basis point, tapi kalau Bank Sentral Inggris dan Bank Sentral Eropa sebelumnya sebesar 45 basis point, kini melonjak menjadi sekitar 70 basis point. Seperti itu, ya. Ini yang melemahkan euro dan pound sterling. Dan nanti sore akan ada rilis data CPI atau inflasi Inggris. Inflasi Inggris. Saat ini tingkat inflasi Inggris ada sebesar 3,4%. Diprediksi akan turun menjadi 3,1%. Jika sesuai ekspektasi, maka pound sterling akan melanjutkan pelemahannya. Ya. Oke, lanjut ke Aussie. Aussie masih bergerak melemah. Karena apa? Kita tahu kemarin ada beberapa rilis data ekonomi Cina yang negatif seperti industrial production, GDP, serta trade balance. Ya. Beberapa data ekonomi Cina tersebut negatif. Ini yang berpengaruh langsung terhadap pergerakan Aussie. Karena kita tahu Cina merupakan mitra dagangnya Australia. Jadi apapun yang terjadi di Cina akan berdampak besar terhadap pergerakan Aussie. Overall untuk forex, major rate, euro, pound sterling, Aussie yen di sesi Asia dan sesi Eropa hari ini diprediksi masih akan melanjutkan pelemahannya. Ya, oke. Lanjut ke indeks saham. Ini saham Amerika di Wall Street ditutupnya mix. Dow Jones ditutup plus 0,2%, sedangkan S&P dan Nasdaq ditutup turun sebesar 0,17% dan 0,12%. Ya. Karena apa? Beberapa laporan earning perusahaan besar-besar ya semalam seperti Johnson & Johnson serta United Tractor dan Meta di Facebook ini mengalami penurunan, tapi penurunan terbatas. Diprediksi bursa saham Amerika di Wall Street nanti malam akan melanjutkan penurunannya. Karena apa? Antisipasi para pelaku pasar atau wait and see para pelaku pasar di tengah gejolak militer dan sentimen market yang terjadi. Jadi saat ini seluruh para pelaku pasar lebih comfort atau lebih nyaman memegang aset safe haven dibandingkan dengan aset beresiko. Ya, Nikkei dan Hang Seng. Nikkei masih bergerak stabil ya, sideways, tidak jauh dari level 40.000, 40.200 sampai dengan 38.700 untuk Nikkei. Potensi secara teknikal Nikkei akan melanjutkan kenaikannya. Karena apa?
pelemahan mata uang yen seperti itu. Hang Seng sekarang bergerak di level 16.700. Potensi secara teknikal pergerakan Hang Seng masih akan berlanjut turun. Karena apa? Masih minimalnya minat para pelaku pasar akan aset beresiko. Ya, ditambah lagi rilis data Cina yang tadi saya katakan masih negatif. Jadi belum ada tanda-tanda bahwa Hang Seng akan berubah atau reversal menjadi naik seperti itu ya. Oke, ini untuk market review dan market news. Baik dari sisi teknikal, dari sisi fundamental serta peluang yang bisa kalian informasikan ke calon nasabah kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan.